Saat itu, Jagdish merasa hancur ketika melihat kedekatan Shiv dan Anandi. Kemudian Jagdish pergi ke tepi danau dan dia merasa sangat sedih saat melihat bayangan keluarganya sendiri mengusirnya dari rumah. Jagdish juga mengingat semua perkataan Byron, Anandi dan Kalyani bahwa mereka tidak akan pernah memaafkannya sampai kapanpun. Kata-kata itu seolah menghantui pikirannya saat dia melihat kedekatan Shiv dan Anandi. Jagdish patah hati dan merasa hidupnya telah hancur dan berkata, "Semuanya telah berakhir. Aku tidak punya siapa-siapa lagi dalam hidupku. Sekarang aku sendirian dalam dunia ini. Semua orang menyalahkanku, bahkan Anandi pun tidak menerima maaf dariku." Tiba-tiba, salah satu bayangan Jagdish keluar dari tubuhnya dan berkata, "Anandi adalah alasan kau tidak mendapatkan pengampunan." Lalu bayangan kedua muncul dan berkata, "Anandi tidak bersalah, kau tidak boleh mendengar ucapannya." Bayangan ketiga berkata, "Kau seorang pria, ketika kau berbuat meminta Shiv untuk memutar ulang beberapa menit sebelumnya. Sontak Anandi terkejut melihat Jagdish berada di tempat acara pertunangannya. Begitu juga dengan Shiv. Anandi bertanya-tanya, jika Jagdish ada di acara pertunangan kita, lalu kenapa dia tidak menunjukkan wajahnya? Shiv berkata, "Mungkin Jagdish datang untuk meminta maaf padamu, akan tetapi karena terlalu banyak orang, dia membatalkan niatnya." Anandi bertanya, "Apakah keluargaku tahu jika Jagdish kembali? Lalu kenapa mereka tidak memberitahuku?" Shiv berkata, "Aku juga tidak tahu bahwa Jagdish datang saat pertunangan kita. Mungkin keluargamu merahasiakan ini, karena tidak ingin merusak acara." Anandi berkata, "Aku ingin segera pulang dan menanyakan ini semua pada keluargaku." Shiv pun bergegas mengantarkan Anandi untuk pulang. Di tempat lain, Jagdish sedang berada di tempat kuil. Dia sedang menunggu untuk mendapatkan persembahan suci. Setelah mendapatkan 2 buah ladu,
Jagdish pun keluar dan tanpa sengaja dia melihat Anandi dan Shiv di dalam mobil. Jagdish teringat lagi perilaku kasar Byron dan Kalyani, lalu dia merasa marah pada Anandi dan berkata, "Aku akan membuatmu menderita seperti yang kau lakukan kepadaku sekarang." Di malam hari, Jagdish datang ke sebuah kedai makanan. Jagdish merasa lapar, namun isi dompetnya kosong sehingga dia pun tidak bisa membeli makanan tersebut. Di rumah Apeli, Kalyani menghubungi Lal dan bertanya tentang Jagdish. Lal menjawab, "Semenjak tadi siang Jagdish belum kembali." Kalyani berkata, "Jika kau mendapatkan kabar tentang Jagdish segera hubungiku." Lalu panggilan pun berakhir. Kalyani merasa khawatir dan berkata, "Jagdish belum sembuh total, kemana dia pergi selarut malam seperti ini?" Di sisi lain, Byron sedang memandangi foto Jagdish saat masih anak-anak. Dia membayangkan kenangan yang telah dia habiskan bersama. Byron seolah merindukan momen itu. Namun ketika mengingat kesalahan yang diperbuat Jagdish membuat hatinya hancur. Byron berkata lagi, "Aku bukan ayah yang berhati batu. Aku merasa sedih melihatmu harus menderita seperti ini, tapi rasa sakit ibumu lebih besar. Aku tidak bisa mengabaikan kesalahanmu, dan juga tidak bisa membantumu." Tiba-tiba Kalyani datang. Byron langsung menyembunyikan foto Jagdish di bawah bantal. Kalyani mengajak Byron untuk makan malam, tapi Byron menolak dan berkata, "Aku sedang tidak lapar ibu." Kalyani bertanya, "Apa yang kau pikirkan? Dengarkan aku baik-baik, jangan simpan rasa sakitmu seorang diri, itu akan membuat lukamu semakin dalam." Kalyani berkata lagi, "Aku tidak tahu apa yang kau inginkan, Sumitra juga tidak berada di sini, lalu bagaimana aku menghiburmu?" Byron berkata, "Aku memiliki banyak impian tentang masa depan Jagdish, namun semuanya telah hancur oleh perbuatan Jagdish sendiri. Tapi setelah melihat kondisi Jagdish yang sekarang, aku merasa tidak tega. Dia terbaring di rumah sakit seorang diri, dan tidak ada yang merawatnya." Kalyani berkata, "Jangan tahan air matamu Nah, keluarkan semua kesedihanmu." Byron pun tak kuasa menahan air matanya, hingga dia menangis di depan Kalyani. Kalyani berkata, "Apakah kita harus memaafkan Jagdish?" Byron terkejut mendengar ucapannya. Byron berkata, "Kenapa ibu berpikiran seperti itu? Aku tidak mungkin mengingkari janjiku pada Bakwati. Ibu juga telah berjanji padanya, bahwa kau akan bersikap adil pada Anandi." Byron berkata lagi, "Jika ibu memaafkan kesalahannya sekarang, maka sama saja ibu melanggar janji yang kau buat pada Bakwati." Kalyani pun hanya terdiam mendengar perkataan Byron.